manajemen karir atau talenta, terdapat serangkaian proses yang berkesinambungan untuk mengelola dan mengembangkan karyawan di dalam organisasi secara efektif, yaitu 1. Talent mapping adalah proses pemetaan karyawan dengan melihat dua dimensi penilaian, yaitu performance dan potensial. Dengan proses talent mapping, perusahaan memiliki referensi dalam menyusun strategi pengelolaan manpower, terutama dalam proses succession planning serta penyusunan program pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi karyawan. Berikut adalah tahapan dalam melakukan talent mapping. Potential assessment atau sumbu Y. Mengukur potensi karyawan dalam menghandle tanggung jawab yang lebih kompleks atau role yang lebih tinggi dari level posisi saat ini. Asesmen potensi diukur berdasarkan 5 key leadership competencies oleh atasan langsung serta melalui proses kalibrasi dari level divisi hingga direktorat. Hasil identifikasi potensi dikategorikan menjadi 3, yaitu high potential. Apabila perilaku yang ditampilkan karyawan menunjukkan kemampuan leadership di dua tingkat yang lebih tinggi dari posisi saat ini. Moderate potensial. Apabila perilaku yang ditampilkan karyawan menunjukkan kemampuan leadership di satu tingkat yang lebih tinggi dari posisi saat ini. Limited potensial. Apabila perilaku yang ditampilkan karyawan menunjukkan kemampuan leadership untuk level posisi saat ini. Penilaian performance atau sumbu X. Dalam talent mapping, sumbu X atau performance diukur berdasarkan hasil kinerja karyawan yang tercermin dari pencapaian KPI atau hasil performance appraisal dalam 3 tahun terakhir. Kategori penilaian sumbu X terbagi menjadi low performance apabila karyawan mendapatkan nilai di bawah C minimal 1 kali. Medium performance apabila karyawan setidaknya mendapatkan minimal rating C. High performance apabila karyawan setidaknya mendapatkan minimal 2 rating B. Perpotongan kedua hasil asesmen potensial dan performance tersebut akan membentuk hasil talent mapping yang biasa disebut 9-box matrix. 1A, 1B, 2A merupakan kategori star talent. 1C, 2B, 3A merupakan kategori solid talent, serta 2C, 3C, dan 3B merupakan kategori third talent. Hasil dari talent mapping ini akan menjadi referensi dalam penentuan successor dalam proses succession planning, penyusunan development plan yang efektif, review career movement seperti transfer, progresi, serta promosi, dan referensi penyusunan program retensi karyawan. Proses selanjutnya adalah succession planning, yaitu proses untuk penentuan suksesor sebagai pemimpin di masa depan, terutama untuk posisi-posisi kunci di perusahaan. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi posisi kunci, yaitu posisi yang memiliki dampak yang tinggi terhadap operasional dan bisnis perusahaan. Saat ini, proses suksesi dilakukan untuk posisi manajerial dari level section manager sampai general manager. Dalam mengidentifikasi kandidat yang tepat sebagai suksesor, penilaian dilihat dari referensi talent mapping, karir history, hasil asesmen kompetensi, serta rekomendasi atasan. Berdasarkan kriteria tersebut, suksesor akan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu Ready Now, Ready 12, dan Ready 35. Tindak lanjut dari proses succession planning adalah proses pengembangan suksesor melalui program yang disebut dengan Individual Development Plan atau IDP. Tujuan program IDP diantaranya menyiapkan suksesor agar semakin siap untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan di role barunya. Identifikasi perencanaan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan para suksesor, menyiapkan kandidat suksesor sebagai bagian dari domino efek yang disebabkan oleh implementasi succession planning, serta menjaga bisnis sustainability, yaitu untuk memastikan keberlanjutan dan kelancaran proses bisnis dengan menempatkan orang-orang yang tepat di posisi kunci perusahaan.
Proses IDP dimulai dengan identifikasi kekuatan serta area pengembangan atau skill gap karyawan. Selanjutnya, incumbent atau manajer membuat perencanaan pengembangan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di masa depan. Implementasi IDP berfokus untuk meningkatkan soft skill dari suksesor, yaitu dari segi core, leadership, job family kompetensi. Implementasi IDP ini akan direview dan dimonitor secara berkala di tengah tahun dan akhir tahun, serta akan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan suksesor siap menduduki posisi yang dituju. Proses pengembangan suksesor dilakukan dengan metode 70-20-10 dengan fokus ke metode 70 atau experiential learning melalui on the job, assignment, dan lainnya untuk menempatkan suksesor di dalam situasi real untuk meningkatkan soft skill. Setelah mengetahui proses-proses di atas, yuk cari tahu soal manajemen karir di Chandra Asri agar kamu bisa lebih siap dengan perjalanan karir kamu.